standarnya WHO saja ya. Jadi standar WHO itu kan 20%. Jadi WHO itu agak memberikan toleransi apabila suatu negara itu stuntingnya di bawah 20% gitu ya. Kita sekarang ini 24,4% gitu. Sehingga kalau dilihat dari penurunan kita bersyukur karena kemarin dulu tahun 2019 itu 27,67%. Dalam kondisi pandemi yang sangat kita tidak bisa bergerak sama sekali leluasa, tapi alhamdulillah masih bisa turun menjadi 24,4%. Ini dari sisi tren ya, dari sisi tren kita bersyukur, tapi dari sisi kelayaan secara internasional itu kita masih di atas batas toleransi. Nah, kenapa ini penting? Karena kesuksesan pemerintah kita ini kan membangun infrastruktur yang fisik, tapi juga kesuksesannya harus sukses membangun SDM dalam arti kualitas SDM. Ya, pertama kalau bicara stunting di Kota Semarang pasti mohon maaf ya Pak Asto, saya bicara ini ya data masih jadi persoalan yang cukup rumit di negara kita. Maka tadi saya sempat menyampaikan ke Pak Asto, kalau 1.367 dari usia balita di tempat kita ini 3,21%. Tapi kok data yang di-share Kemenkes 21%. Tapi kemudian ada sebuah kalimat bijak dari beliau, Mas, mari kemudian buktikan bahwa tahun depan 21 itu bisa turun drastis. Nah, saya rasa itu yang akan kami lakukan, nggak pedulilah orang ngomong datanya berapa, yang penting pada saat kemudian perhitungan berikutnya memang benar-benar 1.367 anak yang masuk kategori stunting ini bisa tuntas. Kalau ditanya karena apa? Sebagian besar karena ekonomi. Kemudian muncul juga karena ada orang tua yang tidak memahami bagaimana kemudian pemahaman tentang gizi. Dan yang sekarang ini yang fokus ada sekitar 6,7, terutama di Dinas Kesehatan ada 3 miliar ya untuk pemberian makanan tambahan, atau istilahnya Pak Hasto adalah dapur sehat, di mana dari 1.367 ini kita berikan makan yang bergizi sehari 3 kali selama 3 bulan. Kemudian untuk dari Dinas Ketahanan Pangan ada 3,7 miliar untuk pemberian susu buat anak-anak tersebut. Selain itu kita juga punya anggaran yang lain yang turunan daripada stunting, seperti yang disampaikan Kepala BKKBN. Satu, meminjam istilah provinsi, adalah ngincengi wong meteng. Nah, kita punya per kelurahan itu ada satu teman-teman di non ASN yang tugasnya adalah memantau para ibu hamil itu untuk kemudian dilakukan edukasi. Sudah cek belum, ke dokternya siapa, kemudian setiap hari makannya seperti apa, sampai kemudian perkiraan lahirnya kapan, di mana, siapa yang nganter, itu tugasnya teman non ASN yang ada di Dinas Kesehatan. Itu anggarannya cukup besar. Masih. Jadi sekarang ini kalau data yang berdasarkan survei itu kan 24,4%. Ini survei yang diakui loh. Artinya pemerintah itu pakai angka 24,4% itu. Sedangkan jumlah balita kita ini sekitar 23 juta, lebih sedikit gitu. Sehingga kita sering menggunakan angka pendekat ini. Jadi kalau katakanlah kalau 23 itu seperempatnya ini jumlah stuntingnya masih 6,1 juta. Jadi dari angka ini ya gitu. Kalau ini kan estimasi proyeksi seperti itu. Nah, kita memang akan terus memperbaiki, mendukung Kementerian Kesehatan memperbaiki EPPGBM tadi. Jadi EPPGBM adalah pencatatan pelaporan yang didapat dari Posyandu seluruh Indonesia. Di antara provinsi-provinsi besar lain, kita ini ya paling optimis dengan Jawa Tengah sebetulnya. Kenapa saya katakan paling optimis? Karena di Jawa Tengah tidak ada kabupaten yang merah. Merah itu artinya prevalensi untuk stuntingnya lebih dari 30%. Komitmen seperti Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Ganjar, komitmennya luar biasa. Karena tadi yang disampaikan Pak Wali bahwa anggaran untuk Jateng Bayang nginceng wong meteng itu kan cukup besar. Dan kalau misal contoh Kota Semarang penduduknya berapa Pak? 1,7. Penduduknya 1,7. Itu kan setiap tahun di Semarang ini bisa lahir sekitar 10.000 ya. Sekitar 10.000
karena lebih ya, kalau 1 jutanya sekitar 12.000, sehingga 1,7 yang lahir sekitar 20.000, sekitar 20.000 ya, sekitar 20.000 ramalan saya begitu. Yang lahir itu sekitar 20.000, sehingga Pak Wali ini punya orang hamil ya 20.000, ya memang punya orang stunting 1.367, tapi ingat Pak Wali ini punya orang hamil 20.000. Lah orang hamil 20.000 itu kalau angkanya 20%-nya kira-kira ya orang hamilnya kira-kira 4.000 lah ya. Kira-kira 4.000 itu harus menjadi sasaran kalau saya ngitungnya begitu, karena yang 4.000 itu kemungkinan menghasilkan anak stunting. Nah, tugasnya Pak Wali kan jadi tidak ringan, dalam arti ke depan sampai tahun 2024 itu masih 2,5 tahun, paling tidak masih menghadapi 50.000 orang hamil yang ada di Semarang itu. Sehingga ini Pak Kepala Dinas yang luar biasa. Ikut buatnya ya? Apa enggak?